izin bertanya dulu Bapak dan Ibu, apakah sudah mendengar senam Yama? Apakah ada yang sudah mendengar senam Yama? Oke, penasaran? Kalau yang belum pernah mendengar termasuk saya, senam Yama ini apa dan bagaimana gerakannya? Tanpa perlu menunggu lama, saya akan mengundang Dr. Iskandar Zulkarnain untuk memperkenalkan senam Yama kepada kita semua. Malam Dok. Selamat malam. Malam Dok, yes. Oke. Apakah volumenya kurang diangkat Dok? Ya. Oke. Selamat malam. Malam Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini surprise pada malam hari ini. Saya dan tim dari Indonesia tampil pada kegiatan hari ini karena kita mengikuti tema dari peran desa dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, kami menawarkan satu pilihan yang sebenarnya mungkin terlupakan atau selama ini kita hanya berorientasi kepada kuratif, kepada pengobatan dengan obat-obatan. Kali ini kami akan menampilkan satu bentuk olahraga yang sangat mudah, sangat praktis, sesuai dengan yang disebut movement is medicine. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin tidak begitu familiar, tapi ada satu gerakan di dunia sekarang ini yang namanya gerakan untuk obat atau gerakan adalah obat. Nah, pada malam hari ini kami akan menampilkan satu bentuk senam yang berasal dari karya anak bangsa Indonesia, diambil dari Jawa Barat, diambil dari gerakan pencak silat. Mungkin Bapak Ibu sekalian tahu tentang namanya olah kanuragan. Zaman dulu orang Indonesia sakti-sakti, yaitu memiliki daya tahan tubuh dengan mengolah raga. Nah, kali ini kami tampilkan kombinasi dari olahraga, olah rasa, dan olah jiwa. Tiga komponen ini sangat penting bagi kita sekalian untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit. Apalagi kalau kita sekarang tahu ada yang disebut dengan integrasi layanan primer di mana fokusnya adalah pada desa. Disinilah pentingnya kita memberikan pembekalan kepada kader desa untuk bisa mengajak masyarakat, tadi dikatakan upaya inovatif apa yang bisa kita lakukan selain daripada obat-obatan dan juga diagnosa seperti untuk TBC dan AIDS. Nah, kali ini melalui gerakan ini saya akan tampilkan tim kami Senam Yama Indonesia, yaitu nanti Bapak Ibu sekalian akan merasakan bahwa melalui gerakan ini kita bisa membangkitkan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk menyembuhkan. Jadi ini satu solusi alternatif di mana pasien kita yang tadinya menggunakan obat TBC misalnya selama 6 bulan, daya tahannya drop. Nah, kalau dibarengi dengan gerakan, di mana gerakan ini bisa membangkitkan daya tahan tubuh. Kami sudah lama tampil di YouTube Bapak Ibu sekalian. Selama COVID kami siaran online. Jadi pasien COVID alhamdulillah berhasil kami tingkatkan imunitasnya dan mereka sembuh dengan ini. Juga ini bisa untuk stroke, bisa untuk asam urat, bisa untuk macam-macam, termasuk bagaimana untuk melawan narkoba. Sebelum kami perkenalkan tim kami, ada video yang kami tampilkan untuk Bapak Ibu sekalian pahami. Ini adalah murni buatan anak Indonesia. Kami persilakan Kang Yama, guru besar Senam Yama Indonesia. Kebetulan beliau ada padepokan di Bali ini. Orang Sunda, tapi juga Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Om Swastiastu Rahayu. Ya, jadi Kang Yama ini adalah pencipta. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu bahwa pencak silat selama ini dilakukan untuk melawan orang. Tapi ini diciptakan oleh beliau untuk melawan penyakit. Menarik Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu videonya. Hah? Oh langsung. Praktek Tadi izin. video yang kedua. Oke, Bapak Ibu sekalian, Kang Yama,
Saya sebutnya Kang Yama karena orang Sunda, tapi kebetulan juga beliau punya padepokan di Bali. Kita akan segera mulai Bapak Ibu sekalian, mungkin Boleh beli, main di. ya kita peragakan. Semuanya, tangannya di atas. Sa, sa. Ya ini ada tim Praga. Mohon izin. Bismillah. Bapak menyungkeun widina ilmu bade diamalkeun. Mudah-mudahan. Ya silakan Bapak Ibu senantiasa sekalian ngajak juga ka ikut Allah, berdiri. ka surgana. Baik, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bisa berpartisipasi. Kita bisa berdiri dan mengikuti gerakan Supaya tidak senam bosan. Yama. Ini mengandung energi medisin, jadi bisa sampai kepada telapak tangan yang mampu berdiri. Kalau yang tidak bisa berdiri duduk juga bisa. Duduk saja nggak apa-apa, karena tidak mau. Silakan. Seperti ini gerakannya, contohnya. Energi medisin ini bisa dirasakan dengan telapak tangan. Di telapak tangan nanti ada seperti setrum, magnet melalui saraf, itulah energi medisin. Nanti ada sudut-sudutan. Silakan kalau mau duduk tangannya dibuka. Nah ini gerakannya. Ini ya itu hembusan napas, ma itu detak jantung. Ya mim. 3 kali. Ini untuk pernapasan, untuk jantung, insya Allah bisa sembuh. Nah, ini contoh, ya, silakan. Pelan-pelan, 3 kali. Ini untuk mengaktifkan energi di dalam tubuh. Pelan-pelan. Saya bisa merasakan yang sudah aktif energinya di telapak tangan nanti ada seperti setrum. Dan hasilnya nanti akan fresh, segar dan bisa badan ringan. Insya Allah. Pelan-pelan, jangan diatur nafas, jangan rileks aja, menikmati. Tarik ke pinggang. Ini disebutnya namanya jalur meridian. Nah, jalur meridian ini hanya bisa dirasakan oleh saraf atau kelembutan. Jangan tekengeng kasar, tidak boleh kasar. Gitu, nggak boleh. Harus lembut. Biar bisa merasakan energi medisin. Bener nggak energi medisin itu ada di tubuh kita yang Tuhan berikan kepada kita. Energi alami, energi ilmiah, energi ilahiyah. Nah, ini baru namanya gerakan ke-1. Silakan, siap. Baru pembukaan, jingjit. Kaki kiri ke depan, jingjit. Lalu tekuk, lalu ke depan. Nah, kuda-kuda silat. Ini dulunya kanuragan. Bagi yang tidak bisa begitu, boleh nggak apa-apa, segini aja semampunya. Semampunya aja. Lihat Dokter Is, luar biasa. Nah, ini 1, ini gerakan keempat. Gerakan keempat fungsinya adalah untuk membuka jantung dengan paru-paru. Ini saya ambil dari jurus untuk pengobatan narkoba atau untuk antibodi. Daya tahan tubuh 1, 4, 3. Dorong ke depan sedikit. 3. Bisa ibu-ibu rasakan di jari-jarinya ada merasakan energi nanti seperti magnet. Ada setrum kecil ke saraf. Kenapa? Karena saraf di telapak tangan ataupun telapak kaki itu
bisa untuk penyembuhan kalau dialiri oleh energi. Nah ini jurus 2 di ginjal ya. Hitungan 8, putar ke arah kanan, pelan-pelan. Jadi kakinya nggak bergerak-gerak. Sok, bismillah. Insya Allah, sembuh. Pokoknya yang bisa merasakan energi medicine di tubuh itu benar-benar ada. Dan banyak manfaatnya untuk kita. Tarik, baru ke atas. Huruf V, membentuk huruf V. Nah, di sekitar sini, rasakan ada magnet, ada setrum-setrumnya di antara ini. Itu namanya energi medicine. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana cara menggunakan energi medicine. Nah, di sini itu ada, silakan rasakan ada yang seperti setrum. Jangan keras, mesti lembut, lemah lembut, mesti lembut sekali. Rasakan, goyangan dikit saja. Karena energinya sangat halus, tapi manfaatnya besar. Jinjit yang kaki depan, dorong, tarik. Ini baru kaki kiri, nanti kaki kanan. Sekarang langsung aja ke penyempurnaan. Silakan. Biasanya langsung ada kaki kanan. Nah, ini namanya penyempurnaan. Hasil olahan energi tadi harus dimasukkan ke dalam tubuh biar manfaatnya terasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tahan di sini 8 hitungan. Nah, di sini itu ada magnet. Di ujung-ujung jarinya ada setrum. Itulah energi medicine. Nanti saya gunakan. Bagaimana cara? Nah, dibalik pelan-pelan, pelan-pelan sekali. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, rasakan di ujung-ujung jarinya. Ada setrut, ada nyedut-nyedut gitu. Nah, itu tandanya berarti energi medicine di tubuh itu sudah aktif. Tinggal bagaimana menggunakan atau memanfaatkannya. Telapak tangan dibuka ke atas. Lemaskan. Rasakan ujung-ujung jari dan goyangkan sedikit, bisa sedikit. Nah, pelan. Nah, itu ada magnet. Ada magnet, jangan kencang-kencang, jangan kasar, harus lembut. Jedut. Nah, itu nanti kita akan menggunakan, itulah yang bisa membangkitkan daya tahan tubuh. Dan rasanya nanti fresh dan bahagia. Telapak tangan pelan-pelan banget. Nah, rasakan ujung-ujung jarinya. Pelan-pelan, jangan begini, tapi nah, tarik ke atas pelan-pelan sekali, membentuk huruf V. Membentuk huruf V. Nah, silakan. Nah, antara ujung jari-jari tangannya itu sudah mulai ada rasa. Nah, itulah energi medicine. Nanti kita gunakan. Berarti sudah ada di tubuh kita. Nah, telapak tangan ke depan. Biasanya anak-anak di padepokan saya ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, pelan-pelan, astungkare, alhamdulillah. Nah, siap kita manfaatkan energi yang barusan kita olah ke dalam tubuh kita sendiri. Bagaimana caranya? Lihat, pelan-pelan. Cuman butuh berapa menit, tapi sudah bisa mengaktifkan energi. Dan energi itu kita akan gunakan.
Silakan. Nah, bagaimana mengolah energinya tadi? Sekarang kita gunakan ke dalam tubuh ya. Nah, telapak tangan dibuka seperti berdoa. Hasil barusan energinya sayang kalau tidak digunakan. Nah, pelan-pelan telapak tangan kiri di depan. Nah, ini rasakan di sini ya. Rasakan dulu. Ada setrum nggak? Ada magnet nggak? Baru pelan-pelan ke jidat. Tekan sedikit ke kening, tekan. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Putar. Lalu ke bahu, putar, lepas. Bus. Nah, press sedikit, satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Gilir. Tangan kanan ke depan, tangan kiri di samping. Seperti serpent ya. Nah, siap. Gini kan sedikit saja, sedikit goyang yang tangan kirinya. Goyang sedikit. Nah, baru tekan ke kening. Tarik ke belakang. Putar. Masuk sini. Masuk ke ketiak. Just, lepas. Nah, dibuka lagi seperti berdoa. Tarik. Masukkan ke wajah, ini namanya profil. Tarik ke belakang, dua-duanya. Ya, masuk dulu ke wajah. Ya, masuk ke wajah. Nah, biar ke inner beauty-nya kelihatan. Nah, ke belakang. Dan baru susuri pinggang. Ke kaki, buang. Ke lutut yang tadi pegal. Lepas. Nah, silakan duduk seenaknya. Duduk yang enak. Duduk yang enak. Kita akan rasakan energi sebentar saja. Bisa nggak energi ini ditransfer? Oke dok? Ya kalau mau merasakan langsung Ya. boleh? Oh, oke. Gimana Bapak Ibu sekalian? Ini satu bukan inovasi sebenarnya. Ini ilmu zaman bahula. Jadi zaman olah kanuragan, hanya kita sekarang dibikin jadi modern dengan mengambil teori energi medicine. Jadi sebenarnya tubuh kita mengaktifkan cakra, mengaktifkan meridian, aura yang ada di tubuh kita diolah sedemikian rupa dengan gerakan tadi bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas. Bagi ibu-ibu yang ingin cantik, kalau sudah melatih tadi energinya bisa dimandikan di muka. Itu namanya inner beauty. Bagi yang penderita stroke bisa dilakukan juga dengan gerakan tersebut. Bagi penderita TBC yang minum obat kewalahan, kita kasih terapi ini dan mereka akan lebih kuat badannya sehingga dia bisa ikut dalam program 6 bulan. Demikian juga untuk penderita HIV karena semuanya larinya adalah imunitas. Dan satu lagi yang sudah pernah kami sampaikan bahwasanya ini juga adalah untuk detoksifikasi narkoba. Jadi bisa diberikan kepada generasi muda yang kena narkoba plus HIV. Racun dari tubuhnya akan keluar dengan sendirinya dengan gerakan hanya senam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini kesempatan malam hari ini. Besok pagi kita akan praktek untuk yang senam, setengah jam kita latihan di sini untuk bisa merasakan bagaimana kita mengolah dan memanfaatkan energi yang kita hasilkan sendiri untuk mengobati diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah sampai tingkat yang lanjut, kita bisa ngobatin orang lain. Jadi kita menjadi penghusada. Bapak Ibu sekalian, mumpung acara ini adalah tentang pencegahan dan pengendalian penyakit dari desa. Mari kita mulai dengan desa. Kalau seandainya kader-kader desa bisa kita ajarkan dan masyarakat di desa bisa kita ajarkan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wamen,
bahwasanya sebenarnya kita bisa membuat terobosan di bidang kesehatan, memadukan antara terapi, obat, dan juga diagnostik dengan alternatif seperti ini. Indonesia kaya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi itu. Dan tadi Namyama sudah membuktikan. Silakan Bapak Ibu sekalian besok pagi yang mau mencoba, merasakan sendiri hasilnya lebih dahsyat. Terima kasih Mbak. Terima kasih Makasih kami atas sampaikan perhatiannya kepada semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. pastinya bermanfaat. Saya tadi terasa langsung segar Dokter Rizka Rizkanain dan juga tim. Terima kasih banyak nuhun pisan. Banyak sekali manfaatnya jika kita melakukan senam yama tersebut. Baik Bapak dan Ibu, undangan yang berbahagia, acara malam hari ini seminar dan Lokakarya Nasional Adinkes 2025 peran desa dalam pencegahan dan pengendalian penyakit kita akhiri sampai di sini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita ikuti berkenan, berkesan dan juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang hadir. Saya sampaikan sedikit pengumuman untuk esok hari Bapak dan Ibu. Untuk kegiatan esok hari dimohon untuk bisa berkumpul di ruang breakout masing-masing di mana kegiatan akan dimulai pukul 8 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Sekali lagi informasi kegiatan esok hari akan dimulai pukul 8 WITA. Dimohon untuk bisa berkumpul di ruangan breakout masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang sudah mendukung kegiatan kita dan saya sampaikan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian.